Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nur Hayati. Saya adalah guru di SD Negeri 2 Banjarnegeri, Kecamatan Cukubala, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, yang sekaligus tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1, tahap 1, Universitas Lampung, tahun 2022. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan rencana evaluasi yang meliputi instrumen strategi evaluasi dalam bentuk jurnal refleksi, instrumen strategi evaluasi dalam bentuk observasi, instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil wawancara, instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil survei kepada guru atau kepala sekolah, dan yang terakhir adalah instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian artefak hasil belajar siswa. Dan berikut ini adalah presentasi yang sudah saya lakukan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang, Pak Saroni, dan kawan-kawan saya banggakan. Izinkan saya untuk mempresentasikan hasil produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk jurnal refleksi yang termuat di tabel 1 dari hasil kegiatan refleksi apa yang sudah kita lakukan di LK 1.1 sampai yang terakhir adalah LK 2.2, yaitu menentukan solusi. Di sini ada sebuah pertanyaan tentang kegiatan apa yang belum dilaksanakan. Saya berasumsi bahwa dari semua LK 1.1 sampai 2.2 semuanya sudah dilaksanakan. Nah, ketika sudah dilaksanakan, pertanyaan yang kedua yang muncul adalah kegiatan apa saja yang sudah dilaksanakan. Nah, di sini saya tuliskan bahwa di bagian LK 1.1 yaitu identifikasi masalah, yang dilaksanakan adalah menentukan masalah yang akan diidentifikasi, serta melakukan identifikasi masalah yang sudah kita tuliskan. Yang LK 1.2 yang kita lakukan adalah melakukan kegiatan eksplorasi penyebab masalah yang bersumber dari kajian literatur, hasil wawancara yang selanjutnya dilakukan analisis eksplorasi penyebab masalah. Di LK 1.3 yang dilakukan yaitu melakukan analisis dari banyak faktor yang memungkinkan timbulnya akar penyebab masalah. Pada LK 1.4 yang sudah dilakukan yaitu menentukan 2 masalah terpilih yang akan diselesaikan serta menentukan akar penyebab masalah dari 2 masalah yang terpilih tersebut. Di LK 2.1 dieksplorasi alternatif solusi, yaitu yang sudah saya lakukan adalah melakukan eksplorasi alternatif solusi yang dilakukan melalui kajian literatur dan hasil wawancara dari narasumber. Selanjutnya dilakukan analisis lebih mendalam tentang alternatif solusi yang dipilih. Sedangkan di LK yang terakhir sebelum membuat RPP, yaitu di bagian 2.2, adalah menentukan solusi yang relevan berdasarkan hasil eksplorasi dan analisis alternatif solusi, serta dilakukan analisis penentuan solusi yang meliputi sintaks dalam solusi yang dipilih. Sedangkan pertanyaan ketiga, upaya apa yang akan dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan? Karena jawaban saya semuanya sudah dilaksanakan dengan baik, maka di sini poin ini tidak ada keterangan sama sekali ya Pak ya. Di pertanyaan keempat, upaya apa yang akan dilakukan untuk keberlanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan? Di LK 1.1 yang perlu dilaksanakan selanjutnya yaitu setelah melakukan kegiatan identifikasi masalah, sebagai kegiatan tindak lanjut diperlukan eksplorasi yang lebih mendalam terhadap masalah yang diidentifikasikan. Yang kedua yaitu di LK 1.2 tindak lanjutnya yaitu setelah melakukan kegiatan eksplorasi penyebab masalah, ya, tindakan mencari akar penyebab masalah itu akan menjadi kajian tindak lanjut. Dan selanjutnya di LK 1.3 setelah melakukan penentuan penyebab masalah, maka untuk selanjutnya perlu ditentukan masalah terpilih yang akan diselesaikan. Masalah yang dipilih adalah masalah yang paling urgen dan membutuhkan solusi pemecahan.
Di LK 1.4, setelah menentukan masalah terpilih yang akan diselesaikan, selanjutnya perlu dilakukan adalah melakukan eksplorasi alternatif solusi yang bisa diperoleh dari kajian literatur dan wawancara. Sedangkan yang di poin 2.1 yang kegiatan lanjut yang perlu dilakukan adalah setelah melakukan kegiatan eksplorasi alternatif solusi, maka selanjutnya perlu dilakukan kegiatan penentuan solusi untuk menyelesaikan masalah terpilih. Di LK 2.2, kegiatan lanjutnya adalah berdasarkan analisis penentuan solusi, maka konsep tersebut perlu dituangkan dalam membuat rencana pelaksanaan pembelajaran berdasarkan masalah yang dipilih serta solusi yang akan digunakan. Pada tabel kedua, yaitu produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk observasi, di sini ada dua masalah yang saya kaji. Objeknya adalah kelas 5 SD Negeri 2 Banjarnegeri Kecamatan Cukubala. Ada dua masalah yang saya identifikasi. Yang pertama adalah kurang aktifnya kegiatan pembelajaran dalam menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan. Yang kedua adalah rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan hitungan sederhana yang melibatkan pecahan. Rumusan masalahnya yang pertama adalah apakah dengan menggunakan bantuan model PJBL, siswa dapat aktif dalam pembelajaran menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Rencana aksi solusi yaitu menggunakan model project based learning dalam pembelajaran menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia. Keterangannya, model project based learning memiliki 6 sintaks pembelajaran yang mampu merasa anak untuk dapat berpikir kreatif. Dan ini saya sajikan sintaks dalam model pembelajaran PJBL secara khusus. Sedangkan untuk masalah yang kedua, yaitu rendahnya kemampuan siswa dalam menyelesaikan hitungan sederhana yang melibatkan pecahan, rumusan problem based learning dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan hitungan sederhana yang melibatkan pecahan, menggunakan model rencana aksi solusinya yaitu menggunakan model project based learning dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menyelesaikan hitungan sederhana yang melibatkan pecahan. Dan di poin keterangannya, model problem based learning memiliki 5 sintaks pembelajaran yang mampu menerangkan siswa untuk menyelesaikan masalah sehingga diharapkan output dari kegiatan pembelajaran yaitu siswa mampu menyelesaikan hitungan yang melibatkan penjumlahan dan pengurangan pecahan berbeda penyebut dapat tercapai. Dan secara khusus saya sudah menyajikan sintaks dari pembelajaran problem based learning. Lanjut menuju tabel ketiga, yaitu produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil wawancara. Di sini saya lakukan wawancara terhadap dua narasumber saya, yaitu kepala sekolah dan teman sejawat. Kepala sekolah identitasnya nama lengkap Daniel Safri MPD, tanggal lahirnya 12 Desember 1987, pendidikannya S2 Magister Pendidikan, pekerjaan sebagai PNS, jabatan sebagai kepala sekolah. Saya pikir untuk uraian dalam wawancara, instrumen wawancara ini semuanya secara kompeten, tingkat pendidikan, semuanya sudah sesuai. Pengetahuan praktis ataupun teoritis yang dikuasai berkenaan dengan bidang pendidikan pembelajaran pun sudah saya berikan skor sangat sesuai gitu ya Pak. Di sini keterangannya di skala ini 1, 2, 3, 4. Di sini 1 sangat tidak sesuai, kurang sesuai, 3 sesuai, dan 4 itu sangat sesuai. Di sini saya tuliskan semuanya untuk beliau, jawabannya juga sangat sesuai. Ada poin di sini sesuai saja, artinya levelnya baru skalanya 3, yaitu pada kemampuan menganalisis masalah yang terkait dengan penyebab masalah dan akar masalah yang diidentifikasi, menunjukkan besarnya semangat terhadap minat untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan kemampuan beradaptasi dengan masalah yang dipertanyakan. Itu pun pada hasil wawancara pertama saja, Pak. Artinya ketika wawancara kedua, hasil jawaban yang beliau berikan progresnya lebih baik. Dan yang kedua,
Format penilaian hasil wawancara saya tujukan kepada rekan sejawat atas nama Ayu Oktarina SPD, tanggal lahir 29 Oktober dan PNS, kedudukan pangkat sebagai guru kelas. Pendidikan formal memadai, maksudnya sudah cukup kompeten beliau di bidangnya. Kesesuaian antara berbagai hal yang pernah ditangani dan dengan profesi juga sangat sesuai. Dan ini adalah hasil wawancara yang saya tuliskan dengan beliau di wawancara kegiatan pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya di tabel keempat, yaitu produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil survei kepada guru dan kepala sekolah. Di sini saya pribadi, nama Nur Hayati, pekerjaan sebagai guru kelas, memperoleh data seperti ini, Pak. Memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan selalu. Waktu maksimal 10 menit, Bu Nur ya. Ya, Pak. Berpakaian rapi selalu, dan ini adalah hasil yang saya dapatkan dari tabel keempat. Dan dari tabel yang kelima, yaitu produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian artefak hasil belajar. Di sini pembukaan, ada ice breaking, pretest. Di sini indikator pencapaiannya yang saya tuliskan ini. Untuk menjawab salam dan berdoa, ini indikator yang muncul sikapnya penilaian afektif. Untuk ice breaking-nya itu psikomotor. Untuk pretestnya, yaitu mengerjakan soal tentang alat gerak hewan dan manusia dengan jujur sesuai dengan kemampuan diri sendiri. Semua ranah kognitif masuk. Dan yang terakhir di kegiatan inti, di sini adalah semua sintaks saya tuliskan di pembelajaran dengan menggunakan project based learning ya Pak ya. Semua indikator saya cantumkan di sini dari kognitif C1, C2, C3, dan psikomotorik P2, tingkat pencapaiannya. Sedangkan di bagian terakhir, saya sajikan di sintaksnya itu materi, dan yang terakhir refleksi dan tindak lanjut, yaitu siswa menjawab pertanyaan di lembar refleksi sebagai bentuk penilaian afektif, dan tindak lanjut yaitu melaksanakan kegiatan evaluasi. Saya pikir itu Pak hasil dari presentasi saya kemarin, kajian evaluasinya dari tabel 1 sampai tabel 5. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.